Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan kami, saya Pendeta Deborah Dumati, Seni Bartabunan, dengan evangelis Lydia Supriyono Santoso. Selamat sore. Kita jumpa dalam acara kerja yang kedua hari ini, yaitu membahas kembali khotbah hari Minggu yang lalu yang berjudul apakah kita bisa berani sepakatkah dengan hukuman dari Tuhan. Hari ini judulnya adalah konsep manusia vs konsep Tuhan. Ya. Nah, coba silakan Ibu Lydia, apa maksudnya konsep manusia dengan vs dengan konsep Tuhan atau kontra konsep Tuhan? Sebelumnya kita ambil dari Yeremia dulu sebagai dasar firman-Nya. Ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Nah, kebanyakan ya manusia itu sudah mempunyai konsep di pikirannya. Konsep sendiri. Ya, konsep itu tergantung ya dari latar belakangnya mereka. Berasal dari realita hidup sehari-hari. Realitanya dia seperti apa semuanya. Juga karena budaya atau peradaban manusia. Iya. Nah, contoh ekstrim aja ya saudara, bahwa konsep manusia itu benar-benar jauh ya, dengan rancangan Tuhan yang tinggi luar biasa. Iya. Contoh saja saudara ya, biar supaya kita langsung cepat mengenal. Ketika suruh mengelilingi tembok Yeriko itu ya, Yosua ya. Itu Tuhan berkata, kamu bisa merobohkan tembok Yeriko yang tinggi, yang kuat, yang tebal, mengalahkan musuh-musuhku hanya dengan mengelilingi tembok Yeriko masuk satu kali sampai nanti 7 hari. Hari ke-7 kamu 7 kali. Ya kan, tidak boleh ngomong selama mengelilingi itu dari pertama sampai hari ketiga. Nah itu secara manusia biasanya kalau mau melawan musuh menunjukkan ya pakai gencatan senjata, pakai pertarungan, siapkan senjata. Senjata yang paling canggih bila perlu, ya kan? Tapi ini hanya cuma jalan kaki mengelilingi tembok, doa keliling sepertinya begitu ya, hanya ketaatan. hanya ketaatan ya. Itulah yang karena semua Tuhan apa seperti itu. Dia maha kuasa, ya masalahnya, ya kan? Lalu satu lagi ya saudara yang sangat ekstrim adalah ketika Tuhan berkata, besok siapkan barisanmu yang di depan itu taruh garda depan orang-orang yang puji-pujian, menyembah Tuhan. Zaman Yosafat, ya. Nah, kan nggak mungkin ya mau perang garda terdepan itu ya harus orang-orang yang kuat-kuat gitu kan. Canggih lengkap dengan peralatannya semuanya. Makanya nggak masuk akal. Syarat. Nggak masuk akalnya karena saking nggak masuk akalnya sulit untuk taat, sulit untuk percaya pada Tuhan. Karena apa ya? Tuhan itu apa bisa sih seperti itu ya? Itu yang membuat. Itulah mungkin konsep daripada manusia Israel di zamannya Yeremia waktu itu. Ya, salah satunya Raja Yoyakim. Yosia adalah ayahnya seorang raja yang takut Tuhan, yang membakar berhala-berhala dan segala macam itu, ya kan? Jadi pembaruan terjadi pembaruan yang luar biasa. Nah, tapi Yosia ini mati dibunuh sama Firaun Neko, ya kan? Nah, mungkin pasti ada penyebabnya ya. Mungkin juga Yoyakim yang akhirnya mama ya. Yakin ini berpikir, apa iya masa ini Yeremia ini ngomong kita menyerah? Kalau kita menyerah ngapain lagi saya jadi raja? Gengsi dong, malu dong. Saya ini gak ada kemampuan.
Nah, kira-kira mungkin seperti itu Yehoyakim. Nggak masuk di akal. Ya. Suruh takluk, tunduk, menyerahkan diri kepada musuh, nanti musuhmu akan memelihara nyawamu, akan menyelamatkan nyawamu. Dan musuh ya musuh gitu kan sepertinya gitu. Nah, makanya Cara tiga raja yang kemarin hari Minggu kita dengarkan gagal, yaitu Yoahaz, Yoyakim dan Sedekia, sulit untuk menerima ya, pola pikir mereka. taat nggak bisa Ya. Betul. Memang seringkali manusia bisa menjalankan suatu perintah Tuhan yang kira-kira cocok dengan realita kehidupan, cocok dengan peradaban manusia saat itu. Nah, kalau di luar itu nggak mampu, akhirnya dia berontak. Nah, Tuhan kirim nabi-nabi. Nah, ini masalahnya. Kita tidak bisa tiba-tiba mengenal nabi ini benar nggak dia nabi Tuhan kalau kita tidak bergaul. Jadi kita juga tidak bisa hanya mengandalkan oh ini nabi. Kita sendiri harus menggali kebenaran firman itu supaya kita tidak tersesat. Banyak juga nabi-nabi yang palsu karena di zamannya Yeremia itu nabi palsu lawannya semua. Hanya Yeremia sendiri, saudaraku. Nah, tapi seseorang yang hidup di dalam Tuhan, dibajakan Tuhan hatinya, ada api Roh Kudus di dalam hatinya, dia tidak akan mampu melanggar firman Tuhan. Dia juga tidak akan lari dari panggilan Tuhan meskipun banyak ancaman-ancaman yang dihadapi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Yosafat, coba dari mana? Kalau mau perang yang angkat senjata, ini kok cuma disuruh nyanyi-nyanyi berbaris-baris. Nah, seperti Yosua disuruh mengelilingi doang, terus roboh tembok. Ini luar biasa. Nah, memang kita tidak bisa lakukan ini sehari-hari tanpa perintah Tuhan. Itu perlu. Jangan sampai saudara nanti ngomong, oh di Alkitab ada seperti ini, jadi nanti mau perang, udah nyanyi-nyanyi ditembak musuh. Kecuali Tuhan yang suruh. Banyak kok kejadian. Kalau kita baca buku-buku penjelasan tentang misalnya ada anggota-anggota tentara yang sedang berperang, berdoa, Tuhan betul-betul berbicara. Saya ada beberapa kesaksian, salah satu Derek Prince yang akhirnya dia nanti terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi salah satu saksi kemerdekaan Israel. Nah, dia adalah seorang tentara yang mengalami jamahan Tuhan di peperangan. Ini luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, tapi itu kalau kita bergaul dengan Tuhan. Gimana Ibu? Ya, berarti suara untuk mendengar Tuhan itu perlu sangat dibutuhkan. Jangan asal membagi kita berdasarkan kita aja. Kita nyimak, kita ngomong dan tanpa. Makanya kita harus mau diajar dan harus mau belajar. Amin. Kita harus mau diajar dan kita harus mau belajar. Jangan merasa pintar sendiri. Ya, kita harus berhati-hati, takut akan Tuhan, dan tapi kita tidak boleh memiliki konsep sendiri. Jangan memiliki konsep sendiri. Kita harus letakkan pikiran kita kepada Tuhan. Itu mengapa kita perlu berpuasa itu, saudaraku. Kalau kita berpuasa, kemarin kan dibahas, berpuasa adalah salah satu di mana kita dikatakan siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya, yang mempertaruhkan kesenangan, nyawa, kehidupan, kenyamanan untuk mendekat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang kita bayar, bukan untuk membayar keselamatan. Ingat saudaraku, keselamatan tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar oleh manusia. Keselamatan itu utuh, ya, sudah diberikan cuma-cuma, sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita harus mengisi keselamatan ini. Nah, mengisi keselamatan ini dengan melakukan firman Tuhan seperti berpuasa. Bila kita ada satu pergumulan, saudaraku, ambillah 2 puasa. Untuk mendekat kepada Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan, tapi untuk mendekat. Jadi dengan berpuasa ini, saudara minta malaikat ini akan mengusir roh-roh jahat itu yang memanipulasi pikiran saudara itu tadi. Nah, ketika pikiranmu dimanipulasi,
kau memiliki konsep yang salah. Meskipun kau rancang itu begitu hebat, persiapan yang hebat, akhirnya kamu kalah, akhirnya kamu keok, akhirnya menyalahkan Tuhan. Nah ini saudara, mungkin ibu bisa tambahkan. Ya, jadi ada juga selain contoh-contoh yang tadi Raja itu berpikir konsep yang Tuhan katakan bahwa kalau kamu menyerahkan dirimu kepada musuh, kamu akan dipelihara, kamu akan selamat. Ini ada juga contoh yang betul-betul dia mau menunjukkan konsepnya kepada konsep Tuhan. Itu Raja Yoyakim. Ya, pakai N belakangnya. Nah ini dia benar-benar dia mau tekad ya, menundukkan dirinya kepada raja di Babel. Dan apa yang terjadi itu sungguh-sungguh di luar dugaan, di luar normal. Iya. Ya. Masa di negara musuh tawanan, sebagai tawanan dia bisa dikasih kedudukan, dikasih makan, kasih gaji, seperti raja, ya, melebihi daripada orang-orang lainnya. Kemudian dia boleh makan roti di hadapan raja. Jadi teman. Iya. Seakan-akan tidak dalam pembuangan, kan di dalam pembuangan sendiri Tuhan berkata, dirikanlah rumah, dirikanlah usaha sawah-sawah, ya kan, ambillah laki-laki, menikahlah, berketurunan, jangan sampai kamu berkurang. Nah ini kan nggak masuk ya kalau bebas-bebasan itu sih di negara yang dibilangkan negara musuh gitu kan, nggak mungkin. Nah inilah, tapi itu adalah real daripada Tuhan. Jadi seperti itulah kadang cara Tuhan. Mungkin kita sedang berdoa ya, mungkin kita ada pergumulan. Konsep kita berpikir, aduh Tuhan, kalau saja ada orang ngasih saya modal, ini usaha bisa berjalan lancar, bisa begini, bisa begini. Ini konsep kita, gitu. Tahu-tahu kita pergi ke seorang hamba Tuhan mengatakan ini tidak. Saya ada contoh teman saya yang bernama Ibu Lili dan Lina. Jadi waktu itu mereka merasa yakin dengan konsep mereka ada suatu bisnis pupuk. Nah, mereka panggil saya sebagai hamba Tuhan untuk minta doakan sebagai berkati. Tapi ketika saya tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak berkenan karena ini bukan pupuk beneran, ini akan merusak humus tanah. Jadi saya bilang jangan lakukan ini. Bagaimana kita berdoa supaya tanah kita, negeri kita subur, tapi kita merusak dengan bisnis ini. Lalu mereka pikir, enggak kok, ini ada hamba-hamba Tuhan juga yang mengerjakan, enggak mungkin lah. Dan kita juga untuk memberkati pelayanan kok. Tapi Tuhan bilang kepada teman saya juga berdoa, mereka bohong. Mereka itu ingin supaya uangnya banyak, lalu mereka mau jalan-jalan berkeliling dunia, itu kerinduan mereka. Lalu dikasih tahu teman saya, akhirnya mereka tertawa. Lalu kemudian setelah saya pulang, mereka bilang, Kak Debbie itu mungkin lagi error atau lagi gimana lagi gak pas kuasa salah pendengaran dan ini. Padahal saya udah jelas dikasih penglihatan sama Tuhan bahwa tanah itu menjadi kering kalau mereka pakai pupuk itu. Nah, dan Tuhan bilang, kalau mereka tetap nekat, aku akan membujuk mereka masuk kepada kapal yang mengantar pupuk ini, akan kutenggelamkan mereka. Sampai seperti itu ancaman ini kan. Inilah seperti yang saya alami di dalam melayani. Kan bilang orang kasar, keras, tapi kan aku nggak boleh kurangi, menambah-nambahkan, mengurangi itu hukum. Nah, sakit memang menjadi karunia Nabi. Belum tentu disukai orang, dikehendaki orang. Tapi ini teman-temanku yang sangat baik, yang sangat setia sampai hari ini. Walaupun kami ada kadang perbedaan, tapi mereka cinta Tuhan luar biasa. Dan ibu tahu, akhirnya terbukti, diteliti memang bahwa pupuk itu dan mereka udah sempat ini udah bikin perusahaan dan akhirnya ada kekacauan dan akhirnya gagal ini pupuk ini. Nah, dan seorang peneliti menemukan ternyata dia bukan pupuk yang benar, pupuk kimia yang akan menghancurkan kesuburan tanah. Nah,
inilah seringkali rancangan-rancangan manusia. Jadi kalau akhirnya mereka berpuasa dan mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka dan tertawa meminta, dan walaupun sudah banyak kerugian karena uang udah habis untuk ini untuk itu, tapi karena mereka bertobat. Nah ini yang penting, seruan untuk bertobat. Mereka bertobat walaupun tadi mereka tergelincir, salah, mengikuti konsep manusia. Wah, ini ada hamba Tuhan yang berbisnis, ini konsep manusia nih. Saudaraku mau siapa kek? Ya, kita harus memiliki hubungan sendiri dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Uji segala sesuatu perbuatan kita. Jangan mentang-mentang karena kelihatan ini mendatangkan berkat, mendatangkan uang lah. Tahu-tahu bukan berkat, menjadi kutuk. Mungkin buat kita dapat uang, tapi buat orang lain menjadi kutuk, menyusahkan orang lain. Karena Tuhan memanggil kita menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Demikian. Memang, jadi awalnya harus bertanya. Iya. Kemudian, misalnya saudara belum yakin apakah ini benar atau enggak, tapi kalau saudara di hati saudara tidak ada rasa bimbang atau apa, jalankan aja, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Ya. Tapi kan kita udah Kalau salah terima, iya. terima akibatnya. Iya. Jangan menyalahkan Tuhan. Gitu. Karena kadangkala kesalahan itu pun kita butuhkan. Tuhan kan membuat hal. Tuhan bilang ada hari mujur, ada juga hari kesusahan. Itu dibuat Tuhan semua untuk mematangkan kita, supaya kita rendah hati, supaya kita mengandalkan Tuhan. Yang penting kalau tergelincir bangkit kembali, bertobat. Ya. Bila perlu doa puasa, ya, musuh tidak akan mampu menangkal serangan yang diberikan oleh Tuhan kalau anak-anak Tuhan taat kepada Tuhan. Ya. Dan seringkali serangan yang dari Tuhan itu tidak masuk akal musuh, tidak masuk akal manusia, sehingga mereka tidak bisa memprediksi, mereka tidak bisa melawan. Jadi kemenangan ada di pihak Tuhan dan di pihak orang-orang yang taat kepada Tuhan. Istilahnya itu-itunya salah terus. Pasti Asal anaknya taat, melekat dengan Tuhan. Saudaraku, demikian renca hari yang kedua ini, yaitu tentang konsep manusia beda dengan konsep Tuhan. Tidak masuk akal kadang konsep Tuhan itu, saudaraku. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin tentang Yosafat, tentang Yosua, cara-cara Tuhan luar biasa. Kita lihat juga di Perjanjian Baru bagaimana Paulus dipenjarakan, tapi justru di penjara dia malah ketemu dengan Herodes, ketemu dengan raja, dia memberitakan Injil. Kapalnya karam, justru dia ketemu dengan gubernur satu pulau, malah bertobat. Banyak banget, ya. Dia dipatok ular, ya. Paulus dipatok ular, malah orang berpikir, udah semua orang bilang, wah dia lepas dari laut, sekarang malah dia pendosa ini. Tapi dia bisa bebaskan itu ular, malah membuat orang-orang di pulau itu menjadi percaya semuanya. Ini konsep Tuhan ini luar biasa, di luar akal manusia. Bukan Tuhan namanya, saudaraku, kalau sama dengan cara manusia. Kutuk diubah menjadi berkat. Kutuk bisa diubah menjadi hal-hal yang luar biasa, yang menguatkan iman, memurnikan kita, asal kita datang kepada Tuhan. Siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat dengan Tuhan? Mempertaruhkan nyawa bisa juga mengalami rasa malu, mengalami rasa tidak nyaman, seperti Yeremia ditolak, dicemooh, disakiti, tapi api Roh Kudus tetap membara di hati. Jangan mundur melakukan kebenaran. Kalau Tuhan sudah menjamamu, memilihmu dan memanggilmu, nyatakan kebenaran itu dan tetap taat kepada Tuhan. Demikian saudaraku, renca yang kedua. Sampai jumpa besok di renca yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.